Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tad Astu Swaha. Om Anobadrah Kratawu Yanpu Swata. Halo anak-anak. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Christine dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Anak-anak, apa kabar hari ini? Ya, Ibu harap anak semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Ibu Sang Yang Widi Wasa ya. Anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar kita semua terhindar dari berbagai macam penyakit. Anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Ya, Ibu harap anak semua sudah siap ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yakni materi bab 2, Budaya Hidup Sehat Menurut Perspektif Weda. Dalam kitab Manawadharma Sastra bab 5 sloka 109 disebutkan Abdir Gatrani Sudayanti Mana Satyana Sudayanti Widyata Pobyam Butatma Budir Jenanena Sudayanti. Artinya, tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa manusia dibersihkan dengan pelajaran suci dan tapa brata, kecerdasan dibersihkan dengan pengetahuan yang benar. Anak-anak, pola hidup bersih dan sehat pada aspek nyata atau skala dapat digambarkan sebagai kebersihan dan kesehatan diri atau fisik, serta kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, secara umum, hidup sehat diartikan sebagai hidup yang bebas dari segala problem, baik masalah rohani atau mental maupun masalah jasmani atau fisik. Dalam Ayurveda disebutkan bahwa yang disebut dengan sehat adalah harmonisnya tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang dalam hidupnya. Konsep sehat dalam Ayurveda identik dengan konsep sehat menurut WHO atau World Health Organization. Syarat utama seseorang dapat menikmati kebahagiaan adalah saat mereka memiliki kesehatan secara jasmani dan rohani. Budaya hidup sehat menurut kitab suci Weda. Budaya hidup sehat yang ada dalam ajaran agama Hindu tertuang dalam sastra Weda, yakni kitab Ayurveda. Kata Ayurveda dapat diterjemahkan pengetahuan tentang hidup merupakan sistem pengobatan holistik yang sudah dihadirkan para resi sejak ribuan tahun lalu. Pengobatan Ayurveda pertama kali dipelopori oleh Dhanwantari sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Baru sekitar 200 tahun sebelum Masehi, pengobatan Ayurveda ditampilkan dalam bentuk tertulis dan menyeluruh. Ayurveda mengajarkan teknik operasi, tanaman obat, terapi aroma, warna, dan gaya hidup sehat. Setiap orang mempunyai kebiasaan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Kebiasaan yang dilakukan sehari-hari sangatlah berpengaruh pada jam biologis dari badan. Alangkah baiknya, kita selalu membiasakan kebiasaan hidup yang baik. Seperti misalnya, bangun pagi sebelum matahari terbit, dilanjutkan dengan berdoa kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, kemudian dilanjutkan dengan membersihkan tempat tidur dan cuci muka. Dilanjutkan dengan minum air putih untuk membantu detoksifikasi racun yang ada di dalam tubuh kita. Bisa diimbangi juga dengan meditasi dan yoga. Kehidupan manusia tidak lepas dari pengaruh kemahakuasaan Tuhan. Dalam ajaran Hindu terdiri dari dua aspek, yaitu aspek nyata atau skala dan aspek tidak nyata atau niskala. Aspek skala adalah sesuatu yang jelas dan langsung dapat dilakukan melalui hasil berpikir yang juga menghasilkan emosi dan perilaku, kemudian dapat dirasakan melalui panca indera.
Sedangkan aspek niskala mengandung keyakinan pada ajaran agama yang mempengaruhi ketentraman batin melalui vibrasi-vibrasi kesucian yang hasilnya tidak dapat dirasakan melalui panca indera. Psikolog Barat, Sperman dan Raven, 1938 menyatakan bahwa kondisi ideal untuk hidup bersih dan sehat atau living healthy meliputi unsur-unsur fisikal, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual. Beberapa cendekiawan Hindu berpendapat bahwa membersihkan tubuh, pikiran, jiwa atau atma, dan akal atau budi dilaksanakan bersama-sama. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, seseorang dapat melakukan yoga Surya Namaskara sebagai jalan yoga untuk meningkatkan kesadaran serta pencerahan spiritual dengan cara menghormati dan memuja matahari. Kinerja Surya Namaskara dengan 12 pose yang digerakkan secara berurutan dengan irama yang stabil, di mana pose ini mencerminkan irama alam semesta 24 jam, fase zodiak 12 tahun, dan bioritme tubuh. Surya Namaskara dianggap sebagai latihan rohani yang lengkap karena meliputi gerakan asana, pranayama, mantra, dan teknik meditasi untuk keseimbangan jasmani dan rohani. Upaya menjaga kesehatan atau keseimbangan tubuh menurut Ayurveda dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan menjaga makanan atau ahara. Tidak sembarang makanan baik untuk kesehatan. Makanan yang baik dan bermanfaat untuk badan disebut sebagai satwika ahara. Dalam Bhagavad Gita, bab 17, loka 8 disebutkan, Ayuh Satwa Balarogya, Sukha Priti Wiwardana, Rasya Snigdha Tira Hiridya, Ahara Sadwika Priya. Artinya, makanan yang memberi hidup, kekuatan, tenaga, kesehatan, kebahagiaan, dan kegembiraan yang terasa lezat, lembut, menyegarkan, dan enak sangat disukai, atau satwika. Makanan yang baik adalah makanan yang berguna untuk memperpanjang hidup atau ayu, mensucikan atma atau satwika, memberi kekuatan fisik atau bala, menjaga kesehatan atau arogya, memberi rasa bahagia atau suka, memuaskan atau priti, meningkatkan status kehidupan atau vivardhana. Berikut adalah daftar menu makanan sehat, yakni makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, susu, karbohidrat, protein, lemak, dan air. 2. Wihara atau berperilaku wajar. Seperti tidak bergadang, tidak terlambat makan, tidak menahan hajat buang air, tidak berdekatan dengan orang berpenyakit menular, tidak tidur berlebihan, tidak menghibur diri berlebihan. 3. Alpada atau secara teratur minum jamu yang terbuat dari tumbuhan. Selain itu, badan juga perlu dirawat dengan keseimbangan gerak dan peredaran tenaga atau prana ke seluruh tubuh, antara lain dengan berolahraga atau yoga asana dan pranayama secara rutin. Selain itu, dengan menjaga kebersihan dan kesehatan baik skala maupun niskala. Berikut adalah gambar kencur. Nah, kencur ini memiliki banyak manfaat. Antara lain sebagai penghilang stres, bahan utama jamu, menambah nafsu makan, dan sebagai obat batuk. Perilaku adalah faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Banyaknya masalah kesehatan di Indonesia disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dalam agama Hindu, kita mengenal Trikaya Parisuddha, yakni Manachika,
berpikir yang bersih dan suci. Wacike, berkata yang baik, sopan dan benar. Kayike, berperilaku yang jujur dan baik. Hidup sehat dalam agama Hindu dapat diwujudkan dengan adanya kesatuan yang harmonis antara manusia dan alam lingkungan, manusia dengan manusia lainnya, dan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam agama Hindu, kita mengenalnya dengan Trihita-karana, yakni parahyangan, pawongan, dan palemahan. Parahyangan adalah hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Pawongan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya, sedangkan palemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dan alam lingkungan. Anak-anak, pura adalah tempat yang efektif untuk sosialisasi kesehatan sebab pura adalah tempat berkumpul umat dalam rangka beribadah. Indikator terwujudnya tatanan pura yang ber-PHBS yakni 1. Mengenakan busana atau pakaian yang bersih, rapi, dan sopan. 2. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. 3. Menggunakan jamban yang sehat. 4. Buang sampah pada tempatnya. 5. Tidak merokok dan mengkonsumsi narkoba di kawasan pura. 6. Tidak meludah sembarangan. 7. Memberantas jentik nyamuk. 8. Pengelolaan pura yang bersih, rapi, dan asri dan menjaga kebersihan lingkungan, sarana, dan prasarana pura. 9. Mencegah hewan berkeliaran di lingkungan pura. 10. Penyiapan dan penyimpanan tirta menggunakan air bersih dan wadah tertutup dan memercikkan tirta dengan alat pemercik. 11. Pandita dan Pinandita diupayakan untuk menjaga kebersihan diri dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. 12. Mengkonsumsi makanan bersih dan sehat di kantin pura. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan 5M agar kita selalu terhindar dari virus COVID-19. 5M tersebut antara lain menjauhi kerumunan, menjaga jarak paling tidak 1 meter, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Manfaat pola hidup sehat dalam kehidupan. Berikut beberapa manfaat pola hidup sehat yang dapat dirasakan, diantaranya sebagai berikut: tidur lebih berkualitas, hidup menjadi lebih sehat, hidup lebih seimbang, berpikir lebih positif, mencegah serangan berbagai penyakit, meningkatkan rasa percaya diri, dan penampilan lebih segar dan menarik. Penerapan hidup sehat. Perilaku hidup sehat merupakan suatu keharusan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan atau aktivitas berikut merupakan penerapan pola hidup sehat yang dapat kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghindari kebiasaan yang merugikan diri sendiri seperti merokok, minum minuman keras, menggunakan narkoba. 2. Menghindari seks bebas pranikah. 3. Makan makanan sehat yang sesuai aturan. 4. Menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar. 5. Berolahraga dan memeriksakan kesehatan secara berkala. 6. Hindari stres. 7. Mengontrol emosi. 8. Istirahat teratur. Baiklah anak-anak, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.